Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo tansah mujudaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit kanugrahan kata sanget ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Monggo kita ikraraken raos syukur punika kanthi pamaosin hamdalah sesarengan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi estu-estu wawasan hamdalah kala wau saged nuwuhaken kanikmatan ingkang langkung kathah ugi langkung barokah dumateng kita sedaya. Amin. Shalawat ugi salam ugi tetep katur dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring tulodo kesayangan dumateng kita sedaya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sedayanipun nakli sami sehat-sehat sedaya ta nggih? Alhamdulillah. Nggih, nyuwun mugi-mugi sehat ruhiyahipun, sehat fikriyahipun, mugi sehat jasmanipun. Amin. Ruhiyah, fikriyah, jasadiyah. Nggih, jasadiyah. Yang terakhir mugi-mugi ugi sehat ruhiyahipun. Amin. Ruhiyah, fikriyah, jasadiyah, ruhiyah. Komplit. Mugi-mugi kanthi komplitipun sehat kita menika saged nglajengaken amal soleh. Mugi kelak benjang dados jariyah dumateng kita sedaya. Amin. Insyaallah nggih. Kula menika estu-estu dipun paringi tema menika dening Mas Tommy nika luar biasa. Penyakit itu dari mulut katanya. Kalau enggak salah makan pasti salah omong katanya. Ini tema yang apa namanya itu? Tema yang kekinian, anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu kan sukanya bikin kata-kata gitu. Ini dia tak pikir-pikir ya bener gitu. Itu sepertinya susunan kata-katanya itu aneh tapi ya bener. Baiklah, memang benar ya bahwa sakit itu bisa berasal dari mulut. Mulut ini. Yaitu kalau nggak salah makan ya berarti salah omong. Ya. Tema ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah tentang makanan, yang kedua adalah tentang omongan. Ya, baik dulu sekarang masalah makanan. Agama Islam kita itu memang betul-betul agama yang luar biasa indah dan komplit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam risalahnya itu memberikan penekanan-penekanan tentang masalah makanan atau asupan yang melewati mulut kita ini. Nah, syaratnya kan ada dua. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah thayyib. Monggo. Dengan dua panduan ini, halal dan thayyib, itu insya Allah kaum muslimin itu akan sehat. Artinya tidak mengalami sakit. Kan kemudian sebaliknya. Nah, sebaliknya kalau manusia itu serampangan dalam memberikan asupan-asupan yang melewati mulutnya itu,
tidak mengindahkan kaidah halal dan thayyib, wah itu tentu akan membuat mara bahaya, atau di sini dalam tema ini tentu akan menimbulkan sakit. Nah, luar biasa ini sakit. Siapapun kalau sudah merasakan sakit itu pasti kemudian tidak enak, ya tidak enak. Pun dong jenengan itu sakit itu pasti nggak enak. Saya aja sakit nggak enak, sakit. Saya itu pernah sakit kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari opnam di klinik Aisyah itu ya nggak enak ya. Rasanya gitu, biasanya ke masjid ya nggak bisa ke masjid, biasanya makan enak nggak bisa makan enak, biasanya itu jambongan ngobrol-ngobrol main-main sama anak-anaknya jadi nggak bisa. Nah itu suasananya sangat berbeda dan tidak mengenakan, sehingga kadang-kadang itu muncul ungkapan-ungkapan yang begini, ya Allah, aku pun yang sehat, arep ibadah sing tenanan, kalau gitu ya sampai. Itu orang-orang yang sakit biasanya begitu. Ya, dan itu benar, nggak salah, nggak ada yang salah, itu benar. Dan itu kejadian yang menimpa saya sendiri juga begitu. Makanya kalau ada rekan-rekan kita itu yang sakit, terus kemudian sembuh, lalu sergap ke masjid, aja dilolok gitu. Kuwi wis bener itu. Kuwi wis bener. Ya kan kadang-kadang ya kan banyak ya. Termasuk bapak saya dulu kan juga begitu. Tetangga itu jenengan perhatikan kan begitu. Misalnya kecelakaan gitu, tiba-tiba ini misalnya kecelakaan, sakit gitu, naik truk terus gitu. Akhirnya apa? Coba. Biasanya ketika dia itu sehat, itu ke masjid jarang-jarang. Ketika pakai truk itu, malah sujud ke masjid itu. Ini tidak sebagai protes gitu. Itu ya. Itu subhanallah, pakai truk itu, malah pergi ke masjid. Terus ketika ngobrol-ngobrol gitu, malah di situ timbul suatu hasanah-hasanah pengalaman hidup. Jadi ternyata apa? Ya kalau ketika sakit itu kan kemudian rasa nggak enak menyelimuti dirinya. Kemudian ketika rasa nggak enak itu kan akhirnya pikiran itu menerawang, membayangkan. Kata-kata Islamnya itu namanya muhasabah gitu lah ya, muhasabah. Karena memang orang-orang yang biasanya itu sehat, rezekinya lancar, biasanya malah lali, lupa. Tapi kalau kemudian tertimpa sakit, rezekinya seret-seret, itu biasanya malah ingat ya, ingat muhasabah. Nah, itu di dalam teori organisasi namanya evaluasi diri, ya, self evaluation gitu. Jadi evaluasi diri itu biasanya memang kalau ketika begitu tubuhnya sakit, rezekinya surut, gitu biasanya. Organisasi atau perusahaan kan juga begitu. Nah, kalau perusahaannya itu sakit-sakitan, rezekinya itu rendet-rendet itu biasanya ayo rapat gitu. Itu kan artinya muhasabah. Nah, kalau secara individu yaitu merenung muhasabah gitu. Kalau secara perusahaan rapat ya. Tapi kalau di perusahaan itu biasanya rapatnya tegang. Tapi kalau individu itu biasanya malah lebih istilahnya itu, lebih lenah ya istilahnya itu, lebih lenah, lebih smooth, dan kemudian insya Allah kita dan beberapa teman yang bisa kita amati itu, alhamdulillah semua alhamdulillah, itu biasanya malah setelah sakit itu kemudian sembuh, bangkit lagi, itu insya Allah dalam keadaan yang lebih baik biasanya. Nah, makanya pun juga jangan kecewa terhadap sakit ya. Ternyata sakit itu membangkitkan ya, amin ya robbal alamin. Ya, kemudian dari mulut itulah
Ya, asupan-asupan itu awal mulanya masuk ke dalam kerongkongan dan sampai juga nanti ke perut. Itu asal usulnya adalah dari mulut. Nah, yang mengherankan adalah dulu orang-orang zaman dulu itu relatif sehat-sehat loh ya, sehat-sehat gitu. Usianya sampai tua-tua. Dulu kakek saya itu usianya juga sampai tua. Di kampung saya itu juga ada orang dulu zaman dulu itu sampai tua, usianya hampir 90-an tahun. Itu yo sehat-sehat aja itu. Yo jalannya bungkuk gini tapi sehat gitu, sehat, subhanallah ya. Nah, itu kenapa? Karena asupan-asupan yang masuk ke dalam mulutnya itu selain halal, itu juga thayyib. Ya, thayyib. Yaitu apa? Kalau zaman dulu itu kan ya thayyib itu berasal dari alamiah. Misalnya kalau apa itu namanya makanan itu ya pohon, singkong, apa itu namanya dan sejenisnya itu ya, talas, uwi bili, mana kuwi. Terus kalau godong-godongan itu ya bangsane apa itu godong-godongan itu? Ya ngono lah, telo dan lain-lain dimasak itu terus kemudian dimakan. Dan yang namanya bumbu itu zaman dulu itu bumbunya itu sederhana-sederhana. Ya bangsane garam itu juga alami. Terus kemudian bawang ya alami. Terus alami itu zaman dulu. Nah, sehingga apa? Sehingga asupan yang masuk ke mulut ini tidak membahayakan tubuhnya karena thayyib. Thayyib karena thayyib itu. Jadi kemudian membuat tubuh itu sehat dan tidak sakit-sakitan. Usianya sampai tua-tua itu masih seger. Nah, sekarang orang-orang zaman sekarang, saya itu juga aneh ya. Orang zaman sekarang itu coba dengan ke rumah sakit itu ke bagian HD gitu ya, yang cuci darah, itu anak-anak SD kelas 3 itu sudah cuci darah. Astagfirullah. Terus anak-anak SMP, wah, apalagi yang zaman sekarang anak-anak ya relatif muda, usia 40, 50 itu sudah banyak sekali yang apa namanya itu tadi, cuci darah. Masalah. Coba orang-orang dulu itu ada cuci darah itu kan nggak ada. Ya, saya itu juga heran kadang-kadang ngomong deh ini loh deh, moro-moro mati ngono ya. Sehat, moro-moro mati. Artinya nggak kakean drama gitu kan. Nggak kakean drama. Kok sekarang itu drama gitu. Saya itu juga heran ya. Coba, misalnya penyakit coba kita sebut dah. Penyakit asam lambung. Zaman Demen kita enak loh. Orang-orang zaman Demen, iya kan? Orang-orang Demen itu sehat. Paling loro masuk angin, rong dino mati gitu. Zaman Demen. Saiki kok dramane oke ya. Enek sing asam lambung, enek sing saraf kejepit. Apalagi asam urat. Oke, biar obat aku. Ini kenapa gitu ya? Nek dipikir-pikir kan gitu ya. Coba kan ya, sekarang kan dramanya banyak sekali. Apalagi ini yang sangat ya. Ini juga baik. Tapi ini ya rodok juga sedikit ya, gak apa-apa ya. Saya punya ayah itu. Ayah sambung, bojone ibu saya, berarti juga ayah saya. Itu nyuwun pangapunten, hobinya itu merokok. Wah, akhirnya apa? Akhirnya ya betul setelah tua itu ya masalah nafas. Terus dikasih tahu dokternya, Bapak rokok ya? Wah, Bapak pengen sembuh nopo bener? Dia menawi pengen sembuh, monggo rokokipun dilereni pun rasanya rokok kayak cilik kayak nom pun saat ini pun layak leren. Bapak kula pripun zaman itu? Main delok. Nah, ternyata itu opnam. Masya Allah, opnam itu luar biasa. Saya menyaksikan dengan apa? Dengan raga jiwa saya sendiri itu ya,
menyaksikan bapak saya itu opnam. Sehari 2 hari itu sudah mulai saat riset 3 hari apa coba ada? Nek bangsa makan apa boleh ngerokok kan? Enggak boleh. Jadi begitu aja. Terus mulai hari keempat itu, kalau perawatnya datang, ibu perawat, kurang dikit pun sehat, mulai pengen mantuk. Sopi tak? Pengen mantuk pengen apa kan? Walah, kalau niku janjane iki piye? Kayak ini ya paru dhewe. Aku tadi ya guyu-guyu dhewe. Jagani itu ya guyu-guyu dhewe. Astagfirullah gitu. Terus kemudian kalau pulang kan oleh anak-anaknya itu sudah dikasih skenario. Pokoknya mau kayak itu rokok. Gitulah. Sedangkan anaknya kan ya bagaimana baik untuk bapaknya kan ya. Ning yo aneh kuwi. Anak-anaknya do kerja kabeh, nek esuk kan do kerja. Nah, sing nunggoni akhirnya apa? Nyeluk tambone. Ini kok. Bunga-bunga kan nggak bisa, udah nggak bisa jalan di tempat tidur itu bunga-bunga gitu. Nyeluk tambone. Datang terus kemudian kemudian disumet ke astagfirullah. Ya kakak gitu ya itu berarti apa? Memang betul ya, penyakit asal muasalnya dari mulut ya, astagfirullahaladzim. Jadi apa itu namanya? Kalau sudah istilahnya itu terbiasa sing terus menerus, ya itulah ketergantungan ya, tergantungan dari namanya. Tergantung dan itu nggak toyib ya, badannya sudah rapuh, organ paru-parunya sudah terkena. Kan harusnya pantangan gitu ya, rokok kan menjadi pantangan tapi terus saja itu, maka kemudian yang terjadi apa ya, sakitnya malah semakin parah itu. Nah pun juga begitu, itu namanya toyib. Makanya kalau toyib itu pilihan-pilihan tubuhnya sendiri-sendiri. Monggo-monggo kadang-kadang itu juga di era modern saat ini itu ada istilahnya itu general check up. Ya monggo nanti biasanya kalau sudah mulai masuk usia 35 itu sudah mulai dianjurkan untuk check up, ya general check up. Agar apa? Agar mengerti tubuh kita itu sudah kelebihan apa toh gitu. Kalau tubuh kita itu sudah kelebihan asam urat, berarti makanan-makanan yang mengandung asam urat itu sudah tidak toyib lagi bagi diri kita, dihindari. Nah, misalnya tubuh kita itu sudah mulai banyak tumpukan kolesterol, berarti asupan-asupan makanan-makanan yang menimbulkan kolesterol itu berarti sudah tidak toyib lagi buat tubuh kita, tetapi toyib buat orang lain. Misalnya tensinya itu juga naik gitu. Nah, maka perhatikan makanan-makanan yang membuat tensi semakin naik gitu. Terus pokoknya dan lain-lain ya, luar biasa. Diperhatikan sendiri-sendiri karena apa? Dari sini tadi apa? Sumber penyakit. Nah, oke, monggo. Itu yang tema yang pertama. Yang kedua yaitu sakit itu berasal dari mulut. Kalau nggak salah makan, berarti juga salah omong. Nah, ini salah omong. Nah, kadang-kadang itu juga guyonan-guyonan, itu loh ya, guyonan-guyonan antar kita itu kan juga luar biasa itu ya. Kan biasanya kita itu usia semakin agak tua, itu kan organ tubuh sudah mengalami penurunan, yaitu terutama sekali masalah perut. Misalnya banyak ya, yaitu tadi asam urat, kolesterol dan lain-lain. Salah satunya itu adalah masalah makanan yang berasam, asam, kecut atau pedas. Itu biasanya sudah mulai nggak kuat kalau usia-usia tua, usia-usia yang mulai menua, ya seperti saya ini.
Saya ini usianya 46. Wah, ada yang lebih tua dari saya. Oh ibu-ibu, 46 itu sudah mulai nggak tahan terhadap itu garam kalau keasinan, kecut kalau kekecutan, dan kemudian pedes kalau kepedesan itu sudah mulai nggak kuat. Padahal dulu itu oke-okean Lombok itu. Kalau makan bakwan itu oke-okean Lombok itu. Nanti oke-okean Lombok yuk, nanti tuh kalau yang paling banyak nanti dikasih apa, itu kuat itu dulu waktu masih muda itu. Tapi ketika sudah mulai beranjak tua, itu sudah mulai nggak kuat. Dan kemudian kalau sudah mulai nggak kuat itu tau, ada guyonan-guyonan. Wah, saat ini wis kepedesan nih. Kan ada level-level itu kalau di rumah makan ya, pedes level 1, pedes level 2. Itu kalau ada teman yang masih mampu sampai di pedes level 10 itu biasanya, berapa ya? Pedes level 10. Nah, lalu ada yang ngomong lagi, pedes iki cek kalah karo pedes omongane bojone. Itu kan giliran kan suka begitu ya. Pedes cek kalah karo pedes omongane bojone. Itu artinya apa? Artinya bahwa omongan itu bisa jadi lebih pedes daripada lombok. Omongan itu bisa saja lebih landep daripada pisau atau belati dan lain-lain. Itu masalah omongan. Niki ngomong-ngomong betul ini? Betul ya. Ada badan sasela gitu. Kulo nggih ngoten niku. Wanger enek omongan pokoknya sing muhandes ngono niku kalingane pirang-pirang dino. Padahal kalau kita itu makan kepedesan paling 1 hari saja itu sembuh. Nah, 1 hari itu sembuh ya kalau kepedesan. Nah, tapi kalau pedesnya omongan, masalah. Sok-sok suwi ngoten niku kelingan. Napa meneh bojone awake dhewe. Niku kan kula niku nggih tobat kalau ngomong wedok niku. Setelah saya baca literatur itu ya memang betul ya. Wong wedok iki ingatannya kuat biar. Jadi peristiwa sing ben-ben ngono iki ora diungkap lho. Aku wis lali. Bojone awake dhewe mengungkapkan lagi gitu. Berarti kan omongan kita itu ternyata nades juga kepada bojone awake dhewe ternyata. Oh itu. Nek wong lanang kan cenderung napa jenenge? Cenderung rada ndablek gitu. Jadi yo cepet hilang gitu. Tapi yo walaupun kadang-kadang juga nancepnya yo rada suwe tapi relatif lebih cepat hilang laki-laki. Kalau perempuan itu, waduh, nancepnya suwe biar kelingan gitu. Jadi ketika ada problem, lama gitu, ada problem, baru-baru itu diungkapnya, biar aku bakal kesali ini, diungkapnya, ya astagfirullah. Berarti nancepnya tenanan gitu, nancepnya tenanan. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu ini materi yang cukup mengingatkan kembali buat kita betapa omongan itu betul-betul bisa menimbulkan penyakit. Mulai dari skala pribadi, kemudian keluarga maupun bangsa dan negara. Coba seorang kepala negara salah omong, itu kan wah, bisa terjadi sesuatu malapetaka yang luar biasa. Peperangan, pertumpahan darah itu asal-usulnya mayoritas itu dari omongan. Ya, omongan, apalagi yang ngomong itu memiliki kekuasaan, itu jadi pertumpahan darah yang luar biasa. Nah, sehinggalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pangandikan ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Kalau nggak bisa ya diam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.
kadosipun hadis ini kalau dibaca itu mudah gitu. Tapi kalau dijalankan, dilakoni itu angel gitu. Ya Allah gitu, angel. Jadi berkatalah yang baik atau diam saja. Berarti kalau kita itu mampu mengamalkan hadis ini, insya Allah omongan-omongan kaum muslimin itu baik terus. Karena apa? Kalau mau ngomong jelek langsung diam. Nah, itu kan luar biasanya ajaran agama kita. Nah, oleh karena itu monggo bapak-bapak, ibu-ibu, hadetolan rekan-rekan sedayonipun, kita sedaya punika tansah jagi mulut ya omongan kita. Jadi sakit asalnya dari mulut. Kalau enggak salah makan juga salah ngomong. Nah, baiklah, ini akan kita kasih antitesanya. Kan tadi kalimat pembukanya sakit. Sakit itu asal mulanya dari mulut. Nah, sekarang antitesanya itu ternyata juga sama. Sehat itu asal usulnya dari mulut. Kalau enggak menjaga makan juga harus menjaga omongan. Nah, itu antitesanya adalah sehat juga berasal dari mulut. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sakit dan sehat itu ternyata asal usulnya sama, ya, dari mulut. Kalau dikembangkan oleh para ilmuwan, ternyata itu juga benar. Bahwa apa? Bahwa sakit itu kemudian mencari obatnya itu juga dari berasal tempat itu. Contoh ini, contoh ya. Contoh. Di dalam kedokteran, dunia kedokteran, itu kan ada simbol. Simbolnya di kesehatan apa, Mas? Ular ya, ular. Di kesehatan, di farmasi itu ular. Terus saya tanya kepada teman itu yang profesinya ya di kesehatan, kenapa kok simbolnya ular? Maka beliau menjawab bahwa dulu sengatan ular itu kan berbisa yang sangat ganas. Nah, itu ternyata para ilmuwan setelah mencari-cari obatnya, ternyata obatnya itu juga ada di dalam tubuhnya ular itu sendiri. Konon kabarnya itu dari bagian otaknya gitu. Ada cairan apa gitu nanti diambil. Nah, itu adalah obat dari bisa yang dikeluarkan oleh ular. Ini fakta yang pertama ya. Fakta yang kedua, saya kan asal usulnya itu kan dari Tangen sana. Mbak saya kan dari Tangen. Nah, di Tangen itu kan kondamnya itu minumannya ini nggak sehat. Nggak sehat. Karena apa? Ini ada yang dari Tangen. Oh, betul tadi. Oke, pokoknya daerah sekitar Tangen gitu aja ya kalau gitu. Itu kan nopo ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau digodok itu menimbulkan wekok, wekok. Oke, wekok. Kalau bahasa Jawanya kan wekok atau apa bahasa Indonesia? Kapur, ya, mengandung kapur itu. Sehingga mayoritas orang Tangen Jenar itu biasanya itu terkena apa namanya pun batu ginjal ya namanya batu ginjal. Kalau orang-orang sana itu guyonannya gitu. Kalau orang-orang sana itu luar biasa ya. Kalau buang air kecil itu bisa tiba-tiba secara otomatis itu keluar itu apa itu namanya batunya itu. Makanya orang sana itu guyonannya gitu. Lumayan nek BA terus dikerumuni iso dibeban omah. Guyonan itu tapi guyonan. Lah kan katanya menahan sakit itu tiba-tiba keluar sendiri. Itu kalau orang daerah sana biasa, sudah biasa. Nah, setelah lama berjalan itu ternyata apa? Ternyata itu juga di daerah Tangen itulah, di daerah tanah Tangen itulah diketemukan sebangsa tumbuh-tumbuhan itu yang menghancurkan
Itu namanya apa itu tumbuhan? Namanya beling-beling gitu. Ada yang tahu? Apa kaji beling atau apa itu saya juga lupa. Apa aji beling? Apa? Keji. Oh yes, pokoknya gitulah beling-beling gitu ya. Saya daun sebangsa tumbuhan. Nah itu kan proses menemukan tumbuhan itu kan cukup lama. Dan ternyata apa? Di daerah ketika airnya berkapur, di daerah itu pula ternyata ada obatnya. Gitu. Jadi yang ingin kita sampaikan itu apa? Di tempat asal usul penyakit, disitulah ternyata ditemukan obatnya. Mulut itu selain dia penyakit, ternyata dia juga merupakan obat gitu loh maksudnya. Jadi seperti itu kiranya. Nah, oleh karena itu, monggo-monggo kita sebagai kaum muslimin mengetahui hakikat ini, monggo-monggo kita itu menggunakan mulut kita justru sebagai penyehat dan pun juga sebagai obat. Ya, moga-moga jamaah sedayonipun kita sedayonipun punika tansah jadi mulut sehingga kita semua menjadi sehat-sehat walafiat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Punika terakhir menika nggih. Nah, kalau terakhir biasanya pun kisah ya. Ada seorang orang ya kayak semacam orang gila yang bertempat tinggal atau yang berlokasi di pinggir pojok pasar kota Madinah. Orangnya orang gila dan merupakan keturunan Yahudi, berdarah Yahudi. Setiap saat itu dia ngomong ngalor ngidul, inti temanya itu sebenarnya satu, yaitu apa? Benci sekali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali dia itu ngomong, jangan deketin Muhammad. Muhammad itu gila, padahal saya gila sama. Saya gila Pak Edi, ngomong-ngomong nang dia. Asal ada orang lewat, lalu tangannya ini meraba, kan dia buta. Kesenggol gitu, langsung dicekel. Kemudian orang yang dicekal tadi itu dibilangin, jangan sekali-kali datang Muhammad, jangan sekali-kali dengar omongannya Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu bukan sihir. Ojo kok percaya omongannya, gitu. Setiap kali ada orang datang dibegitukan. Kalau nggak ada orang yang datang, dia bengok-bengok sendiri, ngomong biar khalayak ramai itu pada tahu. Subhanallah. Padahal Kanjeng Nabi itu juga penduduk kota Madinah. Maka Kanjeng Nabi itu nyawang dari kejauhan. Kalau sudah kiranya itu capek, Kanjeng Nabi itu datang. Kan bengok-bengok terus itu capek apa betul loh? Kan dia capek kan? Bengok-bengok terus capek. Akhirnya Kanjeng Nabi itu nyawang dari kejauhan gitu. Kalau sudah sekiranya capek gitu, Kanjeng Nabi itu datang. Kanjeng Nabi membawa makanan. Kanjeng Nabi nggak pernah ngomong sedikit pun. Kanjeng Nabi hanya memberikan kode. Gitu. Terus kemudian langsung tangan Kanjeng Nabi itu menjulurkan makanan menuju ke mulutnya. Disuapin, kan buta, jadi nggak bisa ngambil sendiri, nggak bisa makan sendiri. Disuapin itu coba. Yang nyuapin siapa? Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi nggak pernah ngomong, bentok nih wae. Jadi kadang-kadang ini ngoten ibu nggih. Kadang-kadang wah ini terus bentok nih wae. Kok masuk ke jelek iki. Kok nek jeleknya wis kesel disuapi makanan. Dan tak siapin makanan di ahli makan bareng. Nah, kejadian itu terus-menerus berjalan. Sampai suatu saat Kanjeng Nabi kita itu tinggal dunia, meninggal dunia. Setelah Kanjeng Nabi meninggal dunia, kekhalifahan kaum muslimin kan diganti oleh
Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq itu menuju ke istrinya Kanjeng Nabi, yaitu Aisyah. Kebetulan Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Aisyah putri Abu Bakar. Aisyah itu putrinya Abu Bakar. Karena Abu Bakar menjadi khalifah, datang kepada anaknya, wahai anakku, sekaligus istrinya Rasulullah. Dulu Rasulullah hidup bersama dengan kamu. Aku ingin melakukan amal-amal dan sunnah-sunnah maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kiranya kegiatan apa yang Kanjeng Nabi dulu lakukan yang hari ini belum pernah aku lakukan. Aku ingin melakukannya agar estafet kepemimpinan kaum muslimin itu terjaga. Maka Aisyah menjawab, wahai ayahku, engkau adalah manusia yang bersemangat meniru apapun yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Akan tetapi mungkin ada satu yang belum engkau lakukan, yaitu menyuapi orang gila yang suka teriak-teriak di pinggir pojok pasar Madinah. Nah, maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan makanan dan kemudian berjalan menuju ke pasar Madinah. Di situ ada orang teriak-teriak, berarti itulah orangnya. Nah, ternyata betul ada orang teriak-teriak Muhammad gila. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq datang menghampiri dan kemudian menyodorkan makanan ke mulutnya. Lalu kemudian apa itu yang terjadi? Orang gila, pengemis orang gila ini tiba-tiba itu menumpahkan makanannya. Menumpahkan makanannya. Abu Bakar kan kaget. Terus orang gilanya itu tadi duding-duding nunjuk-nunjukin kepada Abu Bakar. Aneh ya, wis dikei panganan nesu, ada aneh ya. Mau Yahudi ya sekolah gue, mau Yahudi. Nunjuk-nunjuk Abu Bakar. Pasti kamu bukan orang biasanya yang menyuapin aku. Terus Abu Bakar kan kaget, kok kamu tahu gitu? Memang aku ini orang baru, aku sahabatnya. Kemudian orang gila itu mengatakan, kalau orang yang kemarin menyuapin aku itu selalu melembutkan dulu makanannya. Jadi Kanjeng Nabi itu misalnya nasi gitu ya, nasinya itu dilembutkan dulu, di apa istilahnya? Dijur, lembut gitu, ditambahin sedikit kuah, ya mungkin, baru disuapin sehingga lembut di mulutnya itu enak lembut gitu ya. Nah ketika yang nyuapin Abu Bakar nih ditok digodok ya. Jadi gelondongan apa jenenge? Oh, apa? Nasi ya. Gelondongan nasi tidak dilembutkan, langsung dimasukkan mulut. Orang gilanya itu tadi kerasa tiba dilepeh orang-orang. Kalau Nabi itu dilembutkan dulu, subhanallah. Akhlaknya mulia Kanjeng Nabi itu. Maka kemudian Abu Bakar menangis. Wahai kisana, memang aku ini tidak selevel dengan sahabat muliaku ini. Tapi sayangnya sekarang sahabat muliaku itu telah meninggal dunia. Lalu orang gila itu mengatakan, tolong sebutkan nama sahabatmu itu siapa yang meninggal? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tiap dino tak caci maki pun tiba sing nyuapin aku tiap hari itu tiba Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Orang Yahudi itu juga ikut-ikutan nangis dan kemudian orang Yahudi itu tobat. Akhirnya apa? Pengen dijadikan masuk Islam. Nah, subhanallah. Inilah ya, Kanjeng Nabi itu meninggal tapi masih bisa memasukkan Islam orang yang dulu kala apa itu namanya memaki-maki Kanjeng Nabi. Nah, punika Bapak Ibu rahimahullah, jadi mulut kita itu sendiri itu selain menimbulkan penyakit ternyata juga menimbulkan obat. Juga bisa
menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka oleh karena itu, kalau ada orang-orang yang sakit, datanglah, jenguklah, berikan motivasi kata-kata yang membangun. Itu juga namanya penyembuh, obat. Nah, obat. Orang sakit itu jangan malah apa itu namanya? Wah, gitu. Salah, kue meneng makan jelek ya. Tapi apa? Dikasih kata-kata untaian, kata-kata yang membangun. Karena sekali lagi mulut itu juga ternyata tempatnya obat. Obat. Apalagi Mas Tommy. Wah, gitu. Nek kayak obat bojone ngono, wah luar biasa. Obatnya apa? Nek minum ngono. Wah. Iki kok rasanya manis tau, jadi air putih ini. Masa tau rasanya manis? Oh, saploe nek kowe ning kene lho. Itu kan nanti jadi obat. Baru putih itu masalah kayak ini takut kok masku kok ngomong manis ya? Oh, tiba-tiba ketekanan mau manis ya. Ngono kan juga jadi obat gitu ya. Ngono gak duwe obat apa-apa ya digombali. Bojone dulu digombali. Itu sebagai apa? Obat. Ya, baiklah. Obat ngono kita Mas Tommy. Bojone awake dhewe kesel-kesel ngono iki, moro-moro kesel-kesel lalu ilang kabeh. Soale yo ngono iki dikai obat ngono kuwi mau. Semula capek, meriang gitu, tiba-tiba dikasih obat kayak gitu, sembuh tiba-tiba. Ya, oke, baiklah. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada lisan kita ini. Mudah-mudahan lisan yang terjaga, lisan yang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pun juga lisan-lisan yang menimbulkan obat bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi masyarakat luas semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Monggo-monggo kita tutup sesarengan kanthi nyuwun dedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat-Mu ini ya Allah untuk mengabdi dan taat kepadamu. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hamba-Mu yang soleh dan solihah, ahli Quran, ahli ilmu, ahli mal, ahli kekuasaan, ahli kepemimpinan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami beserta anak turun kami menjadi hamba-hamba-Mu yang sukses, mulia di dunia ini hingga sampai akhirat kelak. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Estu wonten kata hormatipun nyuwun pangapunten. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.